Janganlah kita rezeki itu dimakan sama keluarga sendiri gitu ya. Di situ sudah ada hak orang lain di situ. Iya. Terutama yaitu anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di acara channel Media Cahaya Alam. Mudah-mudahan para pemirsa yang telah setia untuk menonton acara ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam urusannya, dan diberikan keikhlasan dalam menjalani hidup ini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dengan Bapak Isni. Selamat siang Bapak Isni. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aktivitasnya gimana Pak? Lagi sibuk-sibuknya atau gimana Pak? Ya, kebetulan alhamdulillah ini lagi sibuk-sibuknya. Kebetulan saya kesini ya pengen nengok ya Yayasan Cahaya Alam anak-anak yatim juga di sini. Anak habis pengen tahu keadaannya gimana, sehat. Alhamdulillah pengen tahu keadaannya. Iya. Sebelum bicara lebih lanjut Pak Isni, boleh nggak saya bertanya tentang biodata Pak Isni sendiri? Perkenalan diri gitu Pak Isni. Nama saya Isni, asal dari Serang. Dari Serang. Sudah menikah? Sudah menikah 10 tahun. Istri masih satu? Istri alhamdulillah masih satu. Anak? Udah dikaruniai anak ya, 3. 3, alhamdulillah. Umur saya alhamdulillah udah 40-an ya, 48-an. Usianya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya Pak Isni. Alhamdulillah. Amin. Pak Isni, boleh cerita nggak pertama kali Pak Isni kenal YCA itu apaan, di mana, dengan siapa, dan bagaimana prosesnya Pak Isni? Pertama saya kenal sama YCA itu, ya pertamanya saya kenal sama Pak Kris tuh. Oh Pak Kris. Oh ya, salah satu pengurus ya. Iya, Kris juga banyak temennya juga. Iya. Saya ya udah itu pertama ya kita awalnya itu gimana sih kita sebagai anak bangsa gitu kan harus kita berjiwa sosial gitu, bermasyarakat. Sama itu semenjak kita kenal sama Kris, saya diajak sama Pak Kris. Terus awalnya kita berikan gitu, Pak Kris ngajak yayasan pertama dari Lubang Buaya. Lubang Buaya dulu ya. Kecil dulu pertama kita ngontrak. Ya di situ ada 1 kamar lah ibaratnya. Ya udah begitu lama-lama saya di situ udah tempat udah nggak memadai. Ya kita berlahan-lahan kita nyari kontrakan yang baru lagi yang agak luas gitu. Kalau boleh tahu itu di Lubang Buaya itu sejak mulai tahun kapan Pak Isni? Lubang Buaya 2014. 2014. Di Lubang Buaya sendiri itu sih kayak kamar gitu ya, atau rumah gitu ya, yang kecil ya? Rumah kecil ya. Iya, ada 1 kamar. Ya. Di sini udah berjalan 3 tahun. Nah, di sini ya, 2017, 18 atau berapa, 2015? 2018. Kalau sini 2018 kayaknya ya. Oke, siapa Isni. Berarti banyak udah cerita ya, dari yang kecil, dari ujung-ujung tunasnya itu awalnya dari ini ya, dari cikal bakalnya itu dari yang Lubang Buaya itu ya. Iya. Kayak film juga deh. Film Lubang Buaya. Lubang Buaya yang kecil, kita jadi terus berkembang, akhirnya kita pindah ke sini, kita ada wakaf gedung gitu ya. Gedung ini pembebasan sampai sekarang gedung ini masih belum 100% bebas, mungkin karena dukungan dari donatur sampai sekarang masih bisa berjalan terus ya kegiatan-kegiatannya. Oh gitu Pak Isni. Dulu berapa orang Pak Isni pertama-tama itu? Berarti Pak Isni termasuk orang yang pertama ya? Ya juga sih, masalahnya kan kita di situ begitu saya ditarik ke sono, posisinya kan di situ juga mungkin udah ada model ya temannya Pak Kris. Kenal juga ya. Pas kenalnya baru di sini aja gitu, di sini banyak teman gabung kebetulan Pak Kris ya udah. Jadi ikut. Kalau dulu di sana kegiatannya apa Pak Isni? Kayak santunan gitu ya? Kebanyakan ya. Santunan ya di sana jalan juga ya. Sintungan situ ya. Santunan ya, kalau ada acara-acara kita ngundang ustadz gitu ya. Ngundang
hutan, tentang apa ya, warga situ lah. Sekitar ya, kita berbagi ya. Iya, berbagi. Siap. Nah, semenjak pindah ke Duren Sawit ini, Pak Isni dulu ngikutin nggak gimana? Apa dulu nih kegiatan di sini, terus apa gimana sampai sekarang apa gitu yang bertahan gitu gimana Pak Isni? Namanya di sini itu ya, kegiatan di sini alhamdulillah setiap kita ada acara apa ibaratnya ada santunan kita ngikut ya untuk meramaikan acara tersebut. Terus kita selama lockdown ini kalau santunan sih kita door to door. Oh, langsung nyambangin kita ya? ke rumah penerimanya ya. Yatim maupun lansianya ya. Siap. Oke, Pak Isni, ke pertanyaan yang ketiga nih Pak Isni. Saya ada pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, menurut Pak Isni, mana yang lebih dahulu? Memberi dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru memberi? Alasannya apa Pak Isni? Boleh dijawab Pak Isni. Memberi dulu baru bahagia. Memberi dulu baru bahagia. Oh, kenapa alasannya Pak Isni? Alasannya kalau kita memberi dulu, ya, otomatis kan perasaan kita udah bahagia, udah memberi ke orang lain gitu. Iya. Situ alasan saya ya, kenapa? Iya. Kalau saya memilih bahagia dulu, kapan kita kalau tiap hari kita mikirin bahagia dulu, sedangkan kita rumah tangga kita kan ibaratnya belum begitu bahagia ya secara materi. Iya. Mungkin disitulah alasan kalau kita berikan memberi dulu. Gitu. Memberi dulu ya. Pengalaman nggak Pak Isni ketika Pak Isni memberi dulu baru bisa bahagia? Ada nggak pengalaman selama hidupnya gitu? Pengalaman saya sih ya mungkin dari orang tua juga dididiknya begitu. Oh mungkin, gitu ya. Kita mendingan memberi daripada kita ibaratnya kita bahagia dulu. Memberikan sifatnya kita walaupun kita saya ibaratnya orang biasa, ibaratnya kita kan manusiawi. Iya. Kita ngelihat yang kekurangan pasti kita terus kan jiwa kita. Iya. Baru kita kan bisa memberi di situ. Dilihat dari kasat mata. Oh iya, nafsu manusia nggak ada batasnya Pak Isni ya. Jadi punya sepeda ngelihat orang pengen punya motor lihat orang pengen punya mobil ya, punya mobil pengen punya mobil sport ya. Iya. Punya sport pengen punya helikopter, punya pesawat pribadi dan seterusnya Pak. Iya. Jadi kalau mau nunggu bahagia memberi susah ya, kapan gitu ya. Umur kita juga nggak ada yang tahu ya Pak Isni ya. Umur juga pasti kita semakin tua bukannya kita mau bahagia malah kita semakin tua. Oh gitu, iya. Berarti pengalamannya gitu ya Pak Isni ya? Iya. Banyak ya, dari kecil udah ya, dari keluarga. Dari kecil mungkin udah diajarin sama orang tua begitu. Sedikit ya untuk memberi lah. Oh, meskipun walaupun keadaan kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa ya. Tapi kan ada nih Pak Isni, pemikiran orang ya, saya nggak tahu di luar sana ya. Kita kalau belum bahagia nih, kita mau bergerak susah gitu. Mau memberi apaan gitu. Itu benar nggak menurut Pak Isni? Enggak juga ya? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya ya. Orang itu kalau kita jauh dari ibaratnya kita sering kan kita juga pengalaman bukan dari orang tua aja. Yeah. Kadang-kadang kita lihat ceramah-ceramah, ngadirin kita di situ kan kita kan diberikan ceramah-ceramah yang baik-baik kan, nggak mungkin yang diberikan. Yeah. Di situ kan hati kita kan udah senang bahagia ini harus memberi gitu. Kalau kayak ceramah kan ustadznya dia memberi ilmu ya. Jadi ketika ilmu diberi bahagia gitu ya. Iya. Apapun bentuknya. Menurut Pak Isni apa aja yang bisa diberi Pak Isni? Kalau secara kita dari materi sih ya, kita belum bisa ibaratnya. Kita memberi tenaga lah. Kita ibaratnya memberi tenaga, yayasan ibaratnya kita bagian apa, gitu. Kita bisa ngadain gitu. Kan yatim apa, kita bantu kekurangannya apa kan kita bisa bantu ibaratnya. Berarti Pak Isni lebih memilih memberi dulu ya. Kalau siapa yang memberi dia akan ditambah, jadi gak ada ceritanya orang memberi itu berkurang ya.
berapapun jumlahnya kan. Iya. Kata Ustadz Hidayat tuh bilang gitu, kalau kalian mendapatkan pendapatan apapun, keluarkan katanya 5%, 10% atau berapa, 2,5% gitu, atau 10%-nya ya keluarkan, niatkan sedekah gitu. Kalau kayak gitu nanti akan dimudahin hidupnya katanya gitu ke Ustadz Hidayat ya. Menurut Pak Isni sendiri bagaimana nih tips atau pengalaman berbaginya dari pengalaman dari Pak Isni sendiri yang bisa dibagikan ke para pemirsa ini, apa sih tips-tips untuk bisa bahagia, tips-tips bisa untuk bersyukur gitu dalam menjalani hidup ini? Saya ibaratnya kita harus bukti bersyukur itu kan memberikan pertama kita minimal bagaimana kita memberi ibaratnya sesuatu ke anak asuh, ibaratnya anak yatim. Kita di situ kan kita selama ini saya di lingkungan dulu kerja boro-boro saya mikirin ibaratnya kita bagaimana sih anak yatim, apa sih istimewanya anak yatim. Kita nggak paham kenapa setelah saya ibaratnya sudah memberi ke anak yatim, oh ini jadi di situ kita memberi, oh manfaat buat anak yatim itu ini, ibaratnya kita memberi sesuatu yang berharga bagi dia. Selama ini kan yang namanya yatim itu kan kita butuh perhatian, butuh perhatian seorang bapak, seorang ibu, lagi di asrama ibaratnya. Kita butuh telatenan ibaratnya. Anak yatim itu nggak bisa sembarangan kita taruh di panti asuhan tanpa kita bina ibaratnya gitu. Betul. Nggak bisa juga begitu. Ya butuh kita ya ibaratnya bagaimana caranya ke depan anak yatim itu bisa maju. Bisa maju, terus bisa belajar, bisa sekolah juga bisa kita ibaratnya di sini subsidi ibaratnya dibantu lah. Dibantu sama dengan adanya kegiatan ini kegiatan gitu. Kegiatan apa kita alhamdulillah udah kebantu sama sedikit pun anak di sini, anak hafiz gak pernah dipinta bayaran apa. Betul. Terus untuk ini Pak Isni, mungkin ada cara-caranya, mungkin kalau pengen hidup ini pengen bahagia bersyukur itu harus gimana itu gimana Pak Isni? Ya cara-caranya hidup bersyukur ya itu, walaupun kita punya rezeki ibaratnya bergaji itu minimal kita keluarin sedikit ibaratnya kita buat anak yatim. Janganlah kita rezeki itu dimakan sama keluarga sendiri gitu ya. Di situ sudah ada hak orang lain di situ. Terutama yaitu anak yatim. Itu yang paling pertama gitu. Doa anak yang soleh ibaratnya yaitu kita mempunyai amalan yang diterima kan ibaratnya selama ini kita kayak modal sholat kan kita ibaratnya itu modal kewajiban. Kalau ini ibaratnya tuh generasi anak yatim itu kalau kita nggak itu yang amal yang paling besar itu ya ini mengayomi anak yatim itu. Benar. Yang paling utama itu. Kata Ustadz saya pernah dengar, saya sering mengutip soalnya katanya. Kalau kita sering membantu yatim, dia akan di surga bersama saya sambil Nabi menunjukkan 2 jari seperti ini. Dia akan berdekatan di surga katanya seperti itu ya. Itu kata Ustadz saya mengutip itu. Mudah-mudahan kita semua yang pemirsa Pak Isni dan keluarga besar Cahaya Alam bisa terus membantu sesama anak yatim dan yang lainnya yang butuh kita bantu. Oke Pak Isni, mungkin closing statementnya Pak Isni, kalimat penutupnya bagaimana untuk para yang donatur atau yang pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini masih terus berjalan sampai sekarang ini. Mungkin ada kalimat ucapan penutup gitu, ucapan terima kasih atau apa gitu Pak Isni. Terima kasih kepada donatur Yayasan Cahaya Alam yang telah memberikan support materi maupun dukungannya kepada Cahaya Alam. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh
donatur semoga diberikan kesehatan paripurna dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Pak Isni, mungkin di pemirsa yang kita menonton sekarang ini, mungkin yang acara yang kita ini ditonton oleh orang-orang yang belum menjadi donatur atau belum mendukung kita. Mungkin Pak Isni bisa mengajak mereka. Boleh Pak Isni? Pada nonton dan sahabat-sahabat kita dukung dan kegiatan-kegiatan ini baik dengan donasi ataupun bentuk nge-share kepada teman-teman yang lain agar mendukung acara Cahaya Alam bisa terus bermanfaat pada banyak orang. Amin. Terima kasih pada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang sedikit, yang simpel ini, yang sebentar ini bisa kita petik manfaatnya. Salah satunya adalah tadi kata Pak Isni, kita harus memberi dulu agar kita bisa bahagia. Bahagia yang gimana? Bahagia yang terus menerus maksudnya. Kalau bahagia sekarang ya mungkin besok sedih lagi. Nah, kalau kita lagi sedih dan pengen bahagia, ya kita harus memberi dulu gitu, katanya Pak Isni seperti itu. Tapi apapun itu, jika kita bersedekah itu tidak ada sedikit pun berkurang dari harta kita. Mudah-mudahan bagi donatur yang telah mendukung, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, silakan mendukung, baik berupa donasi maupun dengan dukungan-dukungan, baik nge-share kegiatan-kegiatan kita di sosial media ataupun di kalangan kolega-kolega kita secara langsung, secara verbal. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.